agak rame ya itunya di belakang. Ya, kenalkan saya Dewi Hairani dari FLP Sumut. Ini pertanyaannya bisa dijawab sama Daeng Gege atau Kang Ali, yang mana aja boleh, yang penting bisa lah nih. Halo Daeng, saya yang kemarin baca novelnya Daeng, Sabda Luka. Ingat nggak ya? Yang di chat langsung penulisnya karena saking senengnya. Iya, jadi yang pertama tadi, ini untuk Kang Ali ya. Tadi kan bilang gimana sih buat cerita itu yang tidak overthinking. Kasih contoh sedikit aja yang gak overthinking itu gimana gitu. Karena saya biasa nulis cerita cerpen sih untuk anak-anak belum, tapi pengen buat cerita untuk anak-anak karena suatu hari anak kita kalau sudah bisa baca pengen tunjuk ini tulisan Umi gitu, pengen dikasih ini lo karya Umi untuk baca anak-anak gitu, baca juga Ibal gitu kan. Terus yang kedua, anak saya kan disabilitas, jadi saya pengen buat cerita, tapi ceritanya tetap cerita untuk anak-anak gitu, mengenalkan ke mereka ini loh ada orang yang beda sama kalian, mereka disabilitas. Tapi tidak menyinggung, tadi kan nggak boleh ada kata bullying, nggak boleh ada kata kasar, sementara untuk orang-orang disabilitas itu orang normal melihat yang disabilitas itu yang beda gitu. Disabilitas nih terlepas dari yang entah dia tunarungu atau tidak bisa melihat atau dia belum bisa jalan, kayak anak saya kan CP ya, belum bisa jalan, pasti anak ini kok belum jalan ya gitu, pasti ada kata-kata yang sebenarnya sih nggak kasar, cuman sedikitnya lekit gitu. Yang kayak gitu bisa nggak kita buat untuk GLR? Yang mana aja boleh ya, jawab. Terima kasih. Terima kasih Kak Gitu. Dewi, mangga. Ya. Kang Ali dengan Daeng Gege, siapa dulu? Daeng, silakan Daeng. Baik, yang pertama dulu tentang yang tadi ya, yang overthinking tadi, saya menangkap dari Mas Ali itu bahwa dalam cerita anak itu usahakan yang jadi tokohnya itu betul-betul anak-anak, bukan penulisnya. Karena kadang ada cerita anak sangat kentara kalau yang berperan di situ adalah penulisnya, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang di picture book atau di cerpen anak pun itu sebenarnya memang tidak membenarkan kalau yang menyelesaikan masalah tokohnya itu adalah gurunya, orang tuanya, ya. Apalagi kalau kita guru ya, sebenarnya ada sindiran halus buat di GLN ya, di kelas-kelas, bahwa ada beberapa guru yang ikut memang naskahnya itu sangat kentara kalau dia guru, terlalu menggurui ya. Mas Ali pasti tahu juga ya karena pernah jadi juri. Jadi kadang memang secara tidak sadar kita itu telah menggurui anak-anak ya, dengan misalnya apalagi kalau sudah dengan kalimat-kalimat ending yang kalimat-kalimat bijak gitu ya, padahal sebenarnya tanpa itu sebenarnya biarkan anak-anak memahami sendiri. Kalau tentang cerita disabilitas itu tahun lalu ada khusus tema itu. Cuman memang saya lolos di tema itu dan saya banyak sekali masukan dari Mas Ali dan Mbak Denas waktu itu, termasuk kalimat saya ada yang ada yang harus dihapus semua, itu kalimat yang menggunakan meskipun dia cacat atau meskipun dia disabilitas, itu tidak boleh ada kata meskipun untuk anak-anak disabilitas. Jadi bagaimana menggunakan kalimat yang justru mungkin ya ini ya, secara pribadi ketika saya menulis kalimat itu saya tidak bermaksud untuk membandingkan dia dengan anak-anak yang normal, tapi dari kalimat meskipun dia di kursi roda dia tetap percaya diri. Saya sebenarnya mau mengangkat itu bahwa dia percaya diri dengan ini, tapi karena ada kata meskipun, itu semua kata meskipun itu saya harus cari dan tidak boleh ada kata seperti itu. Itu tahun lalu memang ada tema khusus disabilitas, Mbak. Jadi dan saya lolos di situ, jadi saya banyak dapat masukan kalimat apa yang boleh, kalimat apa yang tidak boleh, tapi yang paling yang ada di naskah saya itu ada beberapa kalimat, misalnya meskipun dia menggunakan kursi roda, dia tetap semangat. Kalau secara
kita yang bukan orang disabilitas, kalimat itu sebenarnya biasa aja. Iya. Tapi ternyata biasa. itu ditangkap oleh anak disabilitas. Kok saya ada kata meskipun buat saya ya. Seperti itu. Udah halus Jadi, sekali tuh ya Daeng ya. Udah ya, paling halus itu ya. jadi ini yang biasa kita tidak sadari sebagai penulis, sama dengan juga tadi yang biasa kita sadari sebagai penulis dewasa, kita sudah memasuki tokoh anak-anak. Jadi yang bermain itu seolah-olah penulisnya, bukan tokohnya, ya. Seperti itu mungkin. Dunia Ya, anak-anak dulu ya Daeng ya. ya Harus anak-anak. dunia Jadi anak-anak, memang pola pikirnya pun kayak anak-anak gitu ya. ya seperti itu. Jadi ada beberapa misalnya contoh bagaimana yang tokohnya itu misalnya disuguhi misalnya nugget dengan kue tradisional. Kemudian kita menggunakan kalimat dia lebih suka dengan kue tradisional. Sebenarnya itu sudah bermain tokohnya di situ. Apa penulisnya? Karena di dunia anak-anak ketika dia disuguhi pizza dengan yang kue tradisional, kebanyakan mereka akan memilih pizza. Tapi ketika kita, dengan kalimat kita bahwa dengan kue tradisional ini mengandung banyak sayur, akhirnya saya memilih ini, itu kayaknya sudah penulisnya deh yang jadi tokoh, bukan anak-anaknya. Itu yang harus kita hindari. Itu sudah masuk menggurui. Sampai Sudah sedetail masuk itu ya. menggurui dan menggantikan tokoh cerita kita dengan yang penulisnya menjadi tokoh, bukan lagi anak-anak itu. Padahal mungkin kita tidak sadar ya, hanya kita mau memperkenalkan bahwa makanan ini banyak sayurnya, banyak vitaminnya. Tapi tokoh anak yang masih TK itu ternyata memilih makanan itu dibandingkan pizza yang disuguhkan. Nah, itu sudah termasuk kategori itu tadi. Itu bukan lagi tokoh anak-anak yang bermain di situ. Karena memang dari apa yang di dunia nyata itu anak-anak pasti lebih suka yang makanan-makanan instan yang seperti sekarang. Ya, itu yang kadang suka ubi. Itu yang kadang tidak terpikirkan benar oleh penulis, ya. Ya. Ini sebenarnya juga mulai dari ya. pengalaman saya yang kemarin lolos di naskah disabilitas, juga materi-materi yang saya dapat di kelas di BIMTEK PLN. Ya, saya kira dari saya itu Mas Ali silakan disempurnakan ya. Oke, baik. Ya, baik. Makasih saya tambah ya, Mbak Dewi ya, Kak Dewi. Jadi salah satunya adalah gini. Untuk contoh misalnya kita akan nulis B1, kemudian kita akan belajar tentang kalau di tahun sekarang kan sudah mulai masuk STEAM ya, ceritanya masuk STEAM gitu. Ada unsur STEAM-nya. STEAM itu apa? Silakan cari sendiri teman-teman. Contoh gini, saya akan nulis tentang cerita untuk B1 belajar tentang menabung. Saya nulis contoh nih, ada seekor burung. Misalnya saya ngambil burung endemik di Kalimantan. Bukan burung. Benar, burung endemik di Kalimantan. Kok burung sih? Bajing endemik di Kalimantan. Kan ada bajing ya di sana ya, ada bajing sama ada elang. Tokohnya udah bagus tuh. Tokohnya bajing dengan dengan yang punya tiga bulu. Digambarkan bajing itu suka menabung biji. Suka menabung biji. Cerita ini bisa jadi kemudian tidak relevan dengan B1 kalau misalnya outputnya adalah si bajing ini nabung biji karena untuk misalnya nih untuk penghijauan. betul. Itu udah overthinking banget kan. Beda kalau misalnya gini, biji ini saya menabung biji karena ketika ada orang yang mau nanam, saya kasih gitu. Itu yang saya maksud overthinking. Jadi betul-betul memang harus relevan banget dengan jenjang pembaca kita gitu. Dan cerita ini bisa teman-teman tulis kalau misalnya bisa eksplorasi lagi ya.
untuk B3 misalnya. Itu yang saya maksud overthinking. Dan banyak sekali teman-teman yang banyak sekali saya rasa teman-teman yang nulis GLN itu overthinking. Jadi ceritanya tuh harus yang luar biasa banget gitu kan. Harus yang berbeda banget. Padahal unik itu nggak harus seperti itu gitu. Unik itu nggak harus seperti itu. Jadi kita bisa, nanti saya coba share deh, ada beberapa bagaimana sih cara membuat ide unik, tokoh unik, kemudian apa namanya alur yang unik. Itu ada trik-triknya sebetulnya, dan itu bisa dipraktekkan oleh teman-teman. Itu terus berkembang yang kayak gitu ya. Kemudian itu satu tentang overthinking. Teman-teman kalau mau nulis B1 ya B1 aja fokus gitu kan. Bahkan kalau teman-teman mau baca GLN yang tahun-tahun sebelumnya, ada tuh buku yang cuma gini doang. Aku apa? Dibuka lagi kan. Aku apa? Dibuka lagi aku apa gitu kan. Dengan kemudian visual yang sangat-sangat menarik. Atau misalnya hanya ngomongnya tentang, contoh misalnya ada seekor burung kecil yang dia kedinginan, kemudian ada seekor laba-laba yang melihat bahwa wah, teman saya kedinginan nih, dan dia bikin jaket. Bikin Dari jaket jaringnya. dari jaring-jaringnya. Simple banget seperti itu. Kita nggak perlu lagi ngomongin bahwa oh betapa baiknya ya si laba-laba, nggak perlu gitu kan. Nggak perlu, biar nanti anak-anak yang baca itu yang kemudian merasakan bagaimana si burung itu bahagia mendapatkan jaket, bagaimana dengan semangatnya si laba-laba itu memberi sesuatu ke si burung itu gitu. Itu yang saya maksud overthinking ya Kak Dewi ya. Salah satunya selain tadi Daeng sudah mengungkapkannya. Kemudian tentang disabilitas, tadi saya ngasih contoh Kak Dewi, Mbak Dewi, kebetulan saya tahun 2009 memang ngomongin itu ya, ngomongin tentang tentang disabilitas, dan di sana sama sekali saya tidak ngomongnya tentang tadi ya Daeng ya. Walaupun saya seperti ini, saya apalah ya, saya cuma ngomong kalau nggak salah ada kalimat saya lupa kalimatnya ya. Jadi ada ini, cuma gini doang. Sejak lahir awan tidak punya kaki, tetapi dia tetap bahagia seperti anak-anak lain. Cuma itu doang. Tidak kemudian mengeksplorasi spesialnya gitu. Dan masih banyak teman-teman kalau ngomongin disabilitas itu harus begini. Emang baru bisa ya kalau sudah berprestasi gitu kan? Kan nggak harus. Jadi misalnya nih kayak sekarang nih Putri nih, apakah Putri kalau misalnya nggak bisa nyanyi nggak kita lihat? Nggak juga gitu kan? Jadi dan saya rasa kayak Putri itu bisa jadi satu model ya. Dia ngerasa normal loh. Dia ngerasa nggak ada masalah dengan diri dia gitu. Secara fisik ya. Itu kan keren banget. Dan itu sebetulnya yang diinginkan oleh GLN, teman-teman. Orang yang punya kekurangan hebat untuk menjadi seseorang. Orang yang punya kekurangan tidak harus menjadi luar biasa untuk bisa untuk ditemani oleh orang lain. Kira seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih. Ya terjawab Kang Ali. Dan memang cerita ya, karena saya punya anak disabilitas. Kita yang ngelihat orang disabilitas tuh kasihan, tapi mereka sendiri, aku kayak gini kok, kenapa rupanya dia tuh dengan PD-nya gitu. Anak saya lancar ngomong, cuman itulah dikasih kespesialan sama Allah, masih berjuang lah untuk mengejar keterlambatannya. Tapi yang saya salut, dia itu tetap pede ngomong apa segala macam. Jadi kok bisa ya, kita kasihan lihat dia aku kayak gini kenapa gitu. Dia tetap pede aja dengan dirinya, tuh luar biasa ya kan. Iya, benar-benar Kang Ali bilang tadi. Makasih banyak Kang Ali dan sama-sama sarannya. Alhamdulillah Kak Dewi ini sebenarnya punya banyak ini, berarti ya punya banyak stok dengan mendampingi Ananda begitu ya, stok cerita Banyak. dengan point of view anak-anak disabilitas kan berarti dekat sekali ya. Gabung komunitasnya juga Umi. Jadi saya kadang-kadang pikiran, aku tuh pengen buat buku kumpulan cerita ibu-ibu yang memang
anaknya punya itulah kespesialan dengan case-nya itu beda-beda gitu. Pengen banget, cuman ini harus benar-benar tekad kalau mau buat cerita gitu. Udah ide banget itu kan. Bagus tuh, mudah-mudahan terwujud ya cerita anak. Amin. Stabilitas terwujud, kemudian cerita dari sudut pandang para ibu ya. Ditunggu ya, bukunya, Kak Dewi. Amin. Makasih lancar Umi. Ya, sama-sama. Baik, kita pindah ke penanya berikutnya. Tadi dari Aceh ya? Mangga, silahkan. Bismillah. Jelas suara kami, Umi? Jelas sekali, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvira Syuhada dari FLP Aceh. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah, kami pernah punya impian dari SMP, pengen nulis buku anak. Cuman tadi sampai sekarang nggak pernah ada upaya untuk ngirim ya. Walaupun sudah pernah ikut seminar juga sama Kang Ali waktu di Aceh, Masya Allah. Karena jujur ya, seperti yang dibilang sama Kang Ali tadi ya, memang agak overthinking memang. Yang jadi pertanyaan saya adalah, saya punya kekhawatiran karena latar belakang saya itu juga bukan di dunia pendidikan. Saya dulu kuliahnya di jurusan jurnalistik, jadi nulis tapi lebih ke berita seperti itu. Cuma saya punya impian bisa nulis cerita anak. Sampai sekarang masih jadi reseller buku anak juga sebenarnya. Nah, kekhawatiran saya itu adalah nilai-nilai yang mungkin kita nggak punya kapasitas ya, mungkin nggak punya ilmu psikologi khusus tentang anak. Yang jadi khawatirannya itu nilai-nilai yang takutnya ketika kita menulis sebuah cerita nanti kita salah kasih value-nya. Jadi jadinya bukan baik jadi tambah buruk. Jadi itu yang jadi overthinking-nya kami gitu. Nah, apakah kita setiap menulis itu untuk pemula seperti saya yang belum pernah mencoba, walaupun dari SMP saya sudah sering nulis cerita sendiri sambil saya gambar ilustrasi sendiri, apakah harus berjumpa dengan psikolog anak yang bisa mau mendengarkan ini ada efek psikologinya enggak sih gitu. Tapi kan kalau harus kayak gitu mah agak sedikit lebih ribet ya. Untuk kami pemula bagaimana? Atau mungkin dari Kang Ali atau Daeng ada standar khusus ya, hal-hal yang boleh sama yang tidak boleh dilakukan sehingga bagi kami yang pemula ini nggak terlalu overthinking lah. Pokoknya udahlah lakukan aja dulu gitu. Apa sih standar boleh nggak bolehnya di awal gitu. Itu pertanyaan pertama tentang kekhawatiran saya tentang salah kasih nilainya. Jadi apakah harus konsultasi dengan psikolog dulu. Yang kedua, saya termasuk belajar juga sih belakangan tentang nggak boleh menggambar wajah ya, ada dalil yang mengatakan itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Nah itu bagaimana kalau buku-buku yang tipe tidak digambar wajahnya tapi nggak digambarkan mata gitu, hanya mulut saja sama alis gitu. Itu gimana sih kalau buku-buku seperti itu, apakah tetap bagus atau bagaimana prospeknya di pasar itu. Yang ketiga adalah kemarin itu saya ke Gramedia dan orang-orang Gramedia tuh sempat bilang kalau mau cetak buku bisa di sini gitu, tapi mereka mau memfasilitasi untuk penerbitan buku, tapi syaratnya mereka akan terbitkan 1000 buku di awal, cuman syarat dari penulis harus beli di 400 eksemplar dulu. Syaratnya seperti itu baru mereka nanti cetak. Baik, seperti itu ada 3 pertanyaannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan nih Kang Ali, Daeng. Diborong. Mangga siapa dulu? Pertama tentang perlukah ke psikolog dulu. Iya. Lalu yang kedua batasan gambar itu tadi ya. Bagaimana kalau gambarnya ternyata nggak utuh, jadi cuman alisnya aja sama mulutnya dan sebagainya gitu. Apakah itu mengurangi keindahan atau seperti apa? Terus yang ketiga tentang pencetakan buku tawaran dari Gramedia. Mangga siapa dulu? Makasih Bu Guru Umi. Jadi pertama tadi tentang psikologi anak ya, memang itu penting ya, sangat penting. Cuma memang kita juga jangan terlalu kepikiran dengan nilai-nilai yang kita akan masukkan di buku anak, karena justru itu yang akan membuat semakin banyak nilai yang semakin menggurui.
Jadi kita sebenarnya dapat idenya apa yang kita mau selipkan dalam cerita itu. Jadi sangat-sangat praktis sebenarnya, karena kapan kita selalu berpikir nanti amanatnya seperti ini, nanti nilai sosialnya seperti ini dalam cerita ya misalnya, itu malah akan membuat naskah kita semakin berat. Yang ada adalah sebenarnya apa ide kita itu yang kita tulis. Dalam tanda petik, kalau saya pribadi ya, saya tidak pernah berpikir nanti tulisan saya ini setelah anak-anak baca apakah apa amanat yang bisa didapat dari itu ya. Saya cuma mau menyuguhkan cerita yang menarik buat dia. Setelah dia baca, biarkan dia menyimpulkan sendiri. Oh, ternyata menyontek itu seperti ini. Misalnya, jadi saya tidak pernah kepikiran nilai apa nih yang akan saya ini kan. Yang jelas tidak keluar dari kalau sebagai orang FLP ya. Karena saya sendiri misalnya nggak mungkin lah nulis misalnya tentang ibu peri yang dengan tongkatnya bisa mengabulkan keinginan anak-anak yang tertindas, misalnya itu nggak mungkin ya, sihir dan lain-lain. Kemudian yang kedua tentang ilustrasi tadi. Kalau yang tadi saya ceritakan itu, yang ilustrator saya memang saya hargai dengan pendapatnya yang seperti itu, cuman sampai sekarang dia masih jadi ilustrator saya, tapi untuk cover buku saya. Jadi kadang misalnya ada di penerbit saya ya, ada yang pesan cover buku, pesan gambar wajah misalnya, saya menyesuaikan saja. Silahkan menghadap ke belakang ibunya atau anaknya ya, yang kayak tadi ternyata dia tidak ada matanya dan lain-lain, itu tidak masalah. Sebenarnya selain dari rupa itu sebenarnya banyak hal lain yang menjadi daya tarik dari sebuah ilustrasi. Saya yakin itu, cuman memang kalau di GLN kayaknya sulit ya, karena memang 2019 itu ada yang bertanya seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata mau nulis kayak tadi itu mau terbitkan sendiri gitu ya, ya silakan aja dicoba ya. Misalnya apalagi kalau indie ya, seperti yang tadi yang di Gramedia, itu sebenarnya trik supaya Gramedia dapat ini, karena memang sebenarnya kalau kita yang penulis yang selama ini ya, yang mayor misalnya untuk penerbit mayor, itu tidak ada kewajiban penulis untuk membeli bukunya. Ya, tidak ada. Yang ada adalah penulis membantu penerbit dengan menjadi reseller bukunya sendiri, atau bahkan membelikan. Setiap kita cetak buku itu kita mendapat diskon 40%. Jadi misalnya buku-buku saya itu beli harga jual 65.000, tapi kalau saya beli di penerbit itu diskon 40%. Jadi saya jual harga normal, itu tetap dapat untung 40% tadi itu, dikurangi ongkir dari penerbit. Jadi kalau saya sih bukan hanya di Gramedia ya, kalau memang harus mengeluarkan uang seperti itu, cuman mungkin kalau di Gramedia Aceh misalnya, keuntungannya karena dipajang di Gramedia bukunya ya, dan memang itu pilihan. Kalau saya silakan Mbak Elvira itu untuk ini kan, karena selain di Gramedia itu saya yakin banyak penerbit yang bisa menerbitkan, apalagi kalau misalnya kita mengiyakan akan membeli 400 eksemplar ya. Karena setahu saya Gramedia itu, ini yang saya paham selama ini ya, saya baru tahu juga kalau ada yang bisa lewat toko di kota itu, di kota provinsi, yang saya tahu bahwa ketika buku mau masuk Gramedia itu harus masuk dari pusat, nanti pusat yang distribusikan ke beberapa tokoh cabang Gramedia yang lain. Itu yang saya pahami selama ini. Makanya toko-toko buku Gramedia itu, bukunya itu bukan stok dari kota yang bersangkutan, tapi biasanya di stok dari pusat. Itu yang selama ini saya pahami. Tapi memang dulu satu kali cetak itu, cetakan pertama itu 3.000 eksemplar dikirim ke seluruh Gramedia. Tapi sekarang saya dengar-dengar itu 1.500 sudah bisa, tapi hanya untuk beberapa Gramedia saja. Ya, itu yang terakhir, update terakhir saya, bahwa sekarang penerbit jarang yang berani, bukan jarang yang berani ya,
banyak yang tidak berani lagi untuk menerbitkan buku 3.000 eksemplar. Beda kayak dulu ya, setiap satu kali cetak itu identik 3.000 eksemplar. Kecuali misalnya Kang Abik, saya pernah dengar dengan Ustadz Fausil Adim itu memang dia satu cetaknya itu 5.000 eksemplar. Tapi sekarang itu ada yang sampai 1.500 sudah bisa masuk Gramedia, difasilitasi oleh Gramedia atau bukan penerbit Gramedia, tapi tidak untuk semua Gramedia di seluruh Indonesia, untuk beberapa kota tertentu saja. Saya kira itu dari saya, Bu Guru Umi. Saya silakan Mas Ali untuk ini menyempurnakan. Kang Ali dipersilahkan. Oke, terima kasih Daeng, terima kasih Bu Guru Umi, Mbak Elvira ya. Jadi betul kata Kak Daeng, kita nggak usah overthinking berpikir bahwa buku kita ini sangat sempurna, akan membuat anak-anak itu sempurna, akan membuat anak-anak itu menjadi sangat soleh gitu. Kita jangan berpikir di sana, karena setiap buku yang dibaca oleh anak-anak pasti akan dipersepsi sesuai dengan pengalaman dia gitu. Pengalaman dia. Jadi kita cukup berpikir bagaimana sih membuat buku yang anak-anak senang. Bagaimana sih membuat buku yang anak-anak mau baca. Itu dulu aja, saya rasa ya. Jangan kemudian tadi semua pengen diberikan dalam satu buku, dan itu nggak mungkin banget juga gitu kan, nggak mungkin banget juga. Dan memang banyak ya, saya rasa banyak buku-buku cerita anak yang sebetulnya bukan buat anak-anak. Ini PR kita bareng-bareng lah ya. Kayak saya di Pabren ya tetap terus mengedukasi hal itu gitu, bahwa buku anak-anak itu yang penting menyenangkan dulu gitu. Kalaupun nanti dia dapat nilai lebih, itu ya bersyukur kan gitu. Jadi nggak usah mikir pesan apa yang ingin disampaikan, karena sudah pasti kita kan jauh lebih tua dari mereka ya. Jadi kita banyak sekali nilai-nilai yang bisa diterapkan di tulisan kita gitu kan. Daripada kita mikir nilai ini ya, mendingan kita pelajari secara teknis aja. Ciri-ciri cerita anak itu seperti apa, bagaimana menulis cerita anak yang menarik, bagaimana menulis cerita anak yang membuat anak pengen terus baca buku kita gitu. Itu yang sangat penting menurut saya, dibandingkan mikir nilai-nilainya seperti apa nih yang ingin kita kasih gitu kan. Itu boleh, tidak dilarang. Asal eksekusinya kemudian tidak memberatkan. Ya Daeng ya. Yang kedua tentang ilustrasi, ini juga jadi salah satu concern saya ya. Saya dulu waktu masih di Mizan berpikir bahwa selagi ilustrasi ini dijadikan alat edukasi, itu masih mubah, masih boleh. Makanya kemudian banyak konsep buku di Mizan yang saya create itu ya visual biasa aja gitu, Kak Elvira. Jadi itu ada dalilnya. Selagi itu untuk pendidikan nggak masalah. Walaupun kemudian seiring dengan bertambahnya pengetahuan, seiring dengan bertambahnya pengalaman, ketika saya di Syamil Quran misalnya, saya diminta untuk mengubah visual Muhammad Ladanku ya, Mute ya waktu itu Mute awalnya gambarnya itu yang nabi ataupun sahabat warna putih saja. Jadi bentuknya orang tapi warna putih. Ternyata apa? Anak-anak takut gitu kan. Anak-anak takut. Dikirain hantu mungkin ya. Akhirnya kemudian berbentuk orang, tapi wajahnya diputihkan. Sama jatuhnya. Anak-anak malah takut juga gitu. Akhirnya tadi itu solusinya adalah ya udah digambar dari samping atau dari belakang. Walaupun kalau sekarang saya ke Elvira insya Allah mungkin Agustus buku saya akan launching yang mulai faceless. Dan kalau untuk GLN karena memang mengikuti standar internasional ya memang tidak boleh itu gitu, tidak boleh faceless. Apalagi dikasih bulatan warna putih gitu kan atau apa gitu. Yang paling aman tadi ambil dari belakang,
ataupun dari samping. Cuma ya nggak enak juga kan, Deng, kalau misalnya tiap adegan seperti itu kan. Karena itu akan menunjukkan ekspresi kan, ekspresi sebagainya gitu. Itu sih kalau saya berpikir seperti itu. Selagi masih untuk pendidikan tuh nggak masalah gitu. Masih ada case lah. Teman-teman kalau mau baca buku-buku pendidikan agama dari non-muslim ya, itu luar biasa banget. Jadi kalau disandingkan nih buku-buku kita dengan buku-buku mereka, anak-anak kita pasti akan baca mereka gitu. Lebih bahaya mana? Baca karya mereka atau karya kita yang visualnya ya seperti mereka gitu kira-kira. Bahkan lebih jelek dari mereka gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga jadi memang Gramedia sekarang sudah mulai membuka diri untuk menjadi vanity publisher. Mereka terima nerbitin buku, tapi kemudian bukan bayar kontennya. Kalau saya teman-teman sampai sekarang saya tidak percaya bahwa ada indie publishing, teman-teman. Yang ada adalah vanity publishing, dan saya tidak pernah ngomong indie publishing. Saya masih percaya bahwa indie publishing adalah penerbit yang tidak pakai ISBN. Itu real sebagai indie. Tapi kalau masih pakai ISBN, itu namanya vanity publisher karena dia mengakomodir naskah penulis dan penulis yang membiayai. Gitu ya. Jadi silakan aja Kak Elvira kalau misalnya memang merasa worth it untuk ke sana, silakan saja. Selagi punya duit ya. Karena kalau kita kan nulis untuk cari duit kan. Ada ya. Cowok matre. Terima kasih, mudah-mudahan kejawab ya Kak Elvira ya. Ya, baik. Insya Allah sudah terjawab ya Kak Elvira ya. Kita pindah ke Budiah. Ini nanti sesudah Budiah, kita akan coba lihat pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Supaya teman-teman yang menulis di kolom chat bisa diakomodir. Mangga, Budiah, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran ya Bunda Umi ya? Terdengar, silahkan. Saya mau menyapa Deng Gege. Assalamualaikum. Kang Ali, Assalamualaikum. Juga tadi ada Mbak Dewi Khairani. Assalamualaikum Mbak. Saya juga mama dari almarhumah putri saya yang juga disabilitas. Masya Allah. Jadi saya bertemu FLP itu bebarengan sama bertemu Pak Berlen. Itu akhir tahun 2022, waktu itu masa-masa berduka saya. Dan alhamdulillah beberapa kali ketemu Kang Ali, akhirnya sebagai media saya untuk mencurahkan duka saya dan sebagainya. Alhamdulillah di tahun 2023 ini menghasilkan karya Kang Ali. Alhamdulillah itu insya Allah itu sebagai bentuk persembahan saya untuk putri saya. Nah juga ini kalau ya Mbak sedih ya Mbak. Terus langsung ke pertanyaan saya ya Kang Ali ya. Misalnya ini kan temanya yang lagi hits banget itu kan tentang budaya lokal. Nah, kadang-kadang budaya lokal ini kan banyak yang memuat, banyak peserta atau banyak penulis yang memuat seperti membuat sesuatu yang berkaitan dengan budaya, misalnya membuat wayang, membuat makanan khas daerah, sama membuat permainan dan sebagainya. Nah, boleh nggak sih kalau misalnya itu menuliskan prosedur-prosedur pembuatannya seperti itu. Namun sejauh mana itu diperbolehkan, karena kan itu jadi kayak semacam buku prosedur gitu. Terus apakah konflik di dalam cerita anak yang memuat kebudayaan itu benar harus berupa muncul konfliknya seperti akan cara membuat sesuatu, menceritakan
menceritakan tentang permainan sesuatu, langkah-langkahnya itu kan ya seperti apa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, siapa dulu dan atau kali? Baik, ini tentang kearifan lokal ya. Jadi memang salah satu yang menjadi kekhasan ide itu biasanya orang mengambil dari kearifan lokal. Tadi pertanyaannya tentang misalnya yang prosedur begitu. Yang jelas kalau misalnya nulis cerita anak berarti kita bukan nulis teks prosedur ya. Ada apa, kita harus punya trik untuk itu. Misalnya gini ya, saya ngasih contoh karena baru-baru kemarin sempat revisi naskah di GLN Balai Bahasa. Dia bercerita tentang makanan apa, ikan masak mandar gitu ya. Dan itu seperti yang saya ceritakan tadi, pulang sekolah, kemudian ganti baju, cuci tangan, makan, enak, kemudian pergi rekreasi, bawa ikan masak itu. Jadi, tapi tidak ada apa-apa yang didapat di situ, kecuali nama ikan masaknya. Jadi saya coba memberikan masukan ke dia, coba misalnya prosedur memasaknya itu seperti apa, kemudian bahan apa, misalnya dengan tokoh anak ini tadi ke dapur, ibunya sedang mempersiapkan ikan untuk dimasak. Nah, untuk memperkenalkan bahannya, saya tokoh anak tadi ini mencari bahan di kulkas. Pertama dulu dia mencari kunyit dengan asam Jawa, ya karena ini ikan masak. Ternyata kunyit dan asam Jawa tidak ada di kulkas. Ibu menyimpannya dekat kompor karena tidak cepat busuk. Nah, misalnya ya, jadi oh ternyata ikan masak ini pakai kunyit, pakai asam Jawa. Jadi itu tidak menceritakan bahwa ikan masak ini menggunakan bahan kunyit, asam Jawa, seperti itu. Jadi bagaimana tokoh beraktivitas itu muncul bahannya, kemudian muncul proses pembuatannya tanpa sangat berkesan kalau itu teks prosedural. Ya, dan itu teks apa dengan cerita ini tadi, meskipun dia masuk di kuliner, tapi dia kalau STEAM itu dia masuk ke teknik karena dia ada prosedur di dalamnya. Prosedur pembuatan itu masuk ke teknik kalau kita masuk ke STEAM-nya. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang bisa, cuman jangan prosedural banget gitu. Mulai dari pertama ambil ikan kemudian potong-potong. Setelah itu, nah, dan juga yang seperti ini misalnya ya, yang ikan, contoh ikan masak tadi ini jangan sampai misalnya D1 PAUD ternyata yang bekerja itu adalah tokohnya. Nah, itu tidak masuk akal itu. Anak TK itu sudah masak ikan misalnya. Terus gimana memasukkan cerita kalau B1 kita mau ngangkat itu, misalnya ibunya sedang buat ikan masak, dia cuma bantu aduk-aduk ikannya yang sudah dipotong-potong misalnya. Jadi dia ada di situ. Jadi jangan sampai misalnya tokoh B1, B2 itu dia sendiri di dapur ya sampai motong-motong sayur misalnya, itu sangat-sangat tidak ini. Jadi memang ada batasan-batasan seperti itu. Jadi tapi kalau bicara tentang prosedural tadi itu memang silahkan masukkan prosedur itu dalam cerita yang dengan soft, dengan halus. Anak-anak, oh ternyata masak begini mulai dari ini ya. Oh dia membantu ibunya mengaduk-aduk ikan yang sudah dipotong, mencampurkannya dengan kunyit dengan asam Jawa misalnya. Seperti itu. Jadi setelah membaca cerita itu, anak-anak tahu ternyata masak ikan khas Mandar itu pakai bawang merah, pakai pakai minyak goreng, minyak kelapa, pakai kunyit, pakai asam Jawa, seperti itu. Saya kira itu dari saya, Mbak Dia Santi. Jadi boleh bahkan prosedur itu masuk ke ranah teknik kalau dalam STEAM itu masuk ke ranah itu. Nah, tapi ya jangan sampai anak-anak membaca karya kita itu malah seperti membaca teks prosedur, bukan membaca teks naratif.
Saya kira itu dari saya ya, pengalaman saya membaca naskah-naskah teman-teman. Silakan Mas Ali. Oke, baik. Saya juga kasih contoh aja langsung ya. Ini ada sinopsis yang menarik menurut saya di GLN tahun sekarang. Saya baca teman-teman ya. Jadi ini prosedural, ini cerita tentang bagaimana membuat pupuk dari nasi basi. Tapi menariknya adalah di sini memasukkan tokoh disabilitas yang menjadi penguat, bukan kemudian yang menjadi penguat, yang menjadi pembeda, yang makin menurut saya makin unik ceritanya dan tekniknya nggak kerasa banget gitu. Jadi namanya Nima tokohnya. Baru pulang dari kebun hijau, dia penasaran dengan pupuk organik yang dibuat dari nasi basi. Nima ingin membuat sendiri pupuk organik. Dia punya buku panduannya dari kebun hijau. Karena itu Nima memunguti nasi yang dimakan Soha yang berantakan di mana-mana. Perawat yang sedang menyuapin nasi sampai kebingungan. Kebayang nggak kalau openingnya sudah seperti itu? Ya kan? Dia datang, menguti nasi, buat apa? Kan ada story-nya gitu. Gak ujuk-ujuk kemudian ambil nasi basi, didiamkan, gitu kan? Sampai kemudian di ujungnya juga ada dia. Di ujungnya dia tetap di tengah-tengah tetap dia bikin nasi, bikin bubuk itu, tapi di ujungnya kemudian ada twist. Ketika dia mau ambil pupuknya itu, tiba-tiba pupuknya hilang gitu. Ternyata dibuang di tong sampah. Untung belum diambil sama tukang sampah. Jadi ada ceritanya gitu loh. Nggak kemudian tutorial mungkin anak-anak bosan bacanya gitu. Apalagi Dewan Juri kan, anak-anak pasti bosan, apalagi Dewan Juri yang lihat gitu. Seperti itu Mbak Dia. Jadi tetap walaupun tutorial, tetap dibalut dengan story, tetap dibangun, tetap ada penokohan yang menarik, tetap ada alur yang kemudian membuat pembaca nggak bosan. Gitu. Terima kasih. Bagaimana kejawab? Jadi intinya stemnya, temanya itu masuknya tetap yang utama itu masuk ke story-nya gitu ya, alur story-nya gitu ya Kang ya. Oh iya, ada di story-nya. Jadi tetap yang namanya apa ya? Yang namanya STEAM itu sebetulnya nggak harus dari awal sampai akhir berupa STEAM juga gitu kan. Contoh yang lain misalnya, kemarin ada kelas juga saya dan ini salah satu contoh juga ngomongin tentang matematika ya. Jadi ada seorang anak, dia itu juga matematika. Kemudian suatu kali memang dia harus bisa menari dan seumur umurnya nggak pernah nari gitu kan. Narinya nari ketuk tilu, apa namanya, jaipongan lah. Dia udah berkali-kali belajar tapi kemudian tidak hafal-hafal juga gitu sampai kemudian dia hampir menyerah. Sahabatnya kemudian menganjurkan, coba kamu kan suka matematika, coba narinya dihitung. Jadi tiap gerakan ya 1, 2, 3, 4, kapan 1, 2, 3, 4, kapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, kapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Dan betul terbukti ketika kemudian dia mencoba, dia bisa. Itu kan logis banget kan? Kita juga tidak kemudian mengawang-awang gitu, mengira-ira gitu. Itu pasti ada, itu pasti terjadi kalau misalnya di dunia nyata ada gitu. Gitu Mbak Diah. Jadi tetap story-nya dapat, tutorialnya juga dapat. Terima kasih. Masih kembali. Baik, alhamdulillah sudah terpenuhi ya keingintahuan pertanyaan tadi. Bu Diah? Sudah Mbak Umi, Ya. Bunda, sudah. Ya. Kasih. Alhamdulillah. Kang Ali, ini sepertinya pertanyaan penting. Kang Ali kan sering jadi juri nih ya. Pasti tahu dong selera juri saya. Bocoran dong gitu. Yang pernah terjadi selera juri itu kan tadi katakan jurinya berubah-ubah ya gitu. Itu gimana masalah selera juri untuk, kan kita juga nggak akan tahu nih misalnya tahun depan GLN terus siapa jurinya ya, kan sulit ya bagi kita untuk
mengulik-ulik itu. Tapi seenggak-enggaknya ada satu clue yang apalah begitu ya berkaitan dengan pergantian juri itu tadi yang bisa jadi kita jadikan pegangan gitu Kang Ali. Oke, makasih Bu Guru. Kalau sudah di pemberian GLN atau di kementerian, pasti semua wajib mengikuti juknis. Jadi itu sebetulnya yang jadi patokan. Kalau kemudian nanti di tengah jalan ada yang melenceng, kita tuh ada yang namanya konsorsium ya, istilahnya apa ya? Jadi ngumpul bareng kan. Jadi ngumpul di awal dulu nih. Ngumpul di awal, kita menyamakan persepsi dulu. Baru setelah menyamakan persepsi, betul-betul kita dituntut untuk baca detail juknisnya. Kalau ada yang nggak paham, kita bicarakan. Kalau yang udah paham ya lanjut aja, kan seperti itu. Cuma emang kadang-kadang di tengah penilaian, terutama kan gini ya, dari tahun ini ada sekitar 1.200. Dari 1.200 peserta itu cuma diambil berapa, Deng? 80 apa 100? 80 ya? 80. Artinya saingannya jarum banyak. Bener ya? Betul. dan kita biasanya yang diambil tuh yang minimal nilai 80. Minimal 80, kebayang nggak? Minimal 80. Jadi kalau sudah di search yang paling tinggi mana akan ketahuan kan. Dan biasanya yang sering jadi perdebatan itu di pertengahan ke bawah. Karena rata-rata nilainya hampir sama gitu kan, hampir sama, mungkin cuma beda 1, bahkan yang sama dan sebagainya gitu. Di sana kemudian adu argumentasi, tentu dengan tadi ya sudut pandang juknis, kemudian sudut pandang bahasa, sudut pandang sampai ke detailnya. Kira-kira ini kalau misalnya ada satu naskah yang sama, ternyata yang satu endingnya lebih menarik dibanding yang lain, pasti yang menarik itu yang kemudian diambil. Kalau unsur teknis itu sudah lewat, baru mulai, ini penulisnya udah lama apa baru ya, gitu kan. Ini ilustratornya masih lama apa udah lama apa baru ya, gitu. Tapi itu jarang banget. Kemudian satu lagi, kalau itu sudah mentok banget, dari mana nih penulisnya nih? Dari Jawa kah? Atau dari luar Jawa kah? Gitu. Kalau sama, pasti luar Jawa yang akan diambil. Gitu. Artinya teman-teman dari luar Jawa itu kasusnya jauh lebih besar. Tapi sekali lagi itu benar-benar sudah nggak ada yang bisa dinaikin lagi lah kira-kira ya. Seperti itu. Karena tetap pada akhirnya naskah yang masuk itu yang nanti akan betul-betul dipertandingkan gitu. Naskah itu yang kemudian betul-betul meyakinkan dewan juri bahwa ini layak jadi juara, ini tidak. Ini layak jadi apa namanya ya? Bukan serep. Kasar banget kalau serep ya. Menjadi backup, menjadi backup. Cadangan gitu ya. Cadangan, betul. Gitu, Omi. Ya. Jadi memang kalau mau aman itu ya harus ada di posisi 1 sampai 30 gitu ya. Betul. Benar-benar baru aman gitu, tidak akan melewati perdebatannya alot ya. Iya, bahkan kadang-kadang kita baca loh Umi, betul-betul baca halaman 1 seperti apa, di compare gitu. Buku A halaman 1 seperti apa, buku B apa gitu, sampai kemudian wah ketemu nih, salah nih gitu kan. Ya udah ini aja yang diangkat gitu. Wah, ya. Jadi makin terasa ya, Kang Ali jelaskan itu makin terasa lubang jarumnya itu sekecil apa gitu. Jadi DNGG ini memang benar-benar master ya, 7 kali lolos. Itu kalau dikatakan faktor luck itu enggak lah ya. Gitu. Karena memang sudah layak. Gitu. Memang berusahanya keras gitu. Iya. Effortnya terasa gitu ya Kang Ali ya. Seperti yang Ali bilang tadi ya. Effort dari setiap naskah itu terasa. Jadi ya teman-teman kita sudah tahu clue-nya, mari kita berjuang untuk GLN yang akan datang. Ini masih ada waktu Mbak Sugi untuk membacakan pertanyaan di kolom chat. Mungkin satu lagi yang mau ngomong langsung aja, Mbak. Oh gitu, ya, yang di kolom chat gimana? Banyak ya? Enggak sih, 1, 2 aja.
Ya, aja. boleh. Kalau nggak ada Ya. yang raise hand boleh. Apakah ketentuan kalimat atau kata-kata tertentu yang sebaiknya tidak digunakan tersebut berlaku juga untuk buku anak jenis non-fiksi? Bagaimana ini? Oh ya, berlaku juga, Ya, Umi. berlaku ya. Berlaku Ya, juga. baik. Tapi gini, selagi itu hanya penjelasan nggak masalah ya. Penjelas maksudnya. Tapi kalau kemudian itu jadi satu statement gini, yang kerasa banget kan ketika berupa dialog ya, itu kerasa banget. Tapi kalau masih berupa narasi, masih dimaklumi lah ya, gitu. Bahkan begini Umi, sampai terakhir ya, ketika kemudian penerbit masih bertanya-tanya ketika boleh nggak sih B2 itu dialog gitu kan, sampai akhirnya Dewan Literasi ngomong ya udah kalau untuk penerbit diperbolehkan tapi tetap terbatas, tetap terbatas dan lihat kepentingannya banget gitu. Satu, yang kedua, kalau memang betul-betul nggak boleh, karena memang betul-betul nggak boleh ada dialog nih di B1 dan B2, bahkan ketika ada kalimat misalnya kan sekarang banyak ya Daeng ya, mungkin Daeng baca lah di daerah juga suka, oh ya aku punya ide gitu kan, itu penyakit penulis kayaknya, aku punya ide, hore aku bisa menyelesaikan masalah, itu tuh udah dicoret langsung tuh. Ini udah masuk kalimat gitu, ini udah masuk dialog gitu, seperti itu, bahkan sampai ke sana. Terima kasih. Terima kasih. Dan Gigi mau menambahkan? Oh, tidak. Mbak. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya nih. Apa sih buku yang menjadi inspirasi dan referensi panutan bagi Dan Gigi dengan Kang Ali nih? Kalau saya dari dulu sama sekarang tetap Enid Blyton, Umi. Enid Blyton ya. Udah nggak ada duanya deh. Ya. Belum tergeser. Belum tergeser ya. Kalau Rodal itu? Terlalu kasar ya? Ya. Itu buat inilah, buat referensi, buat laser gitu kan, nggak masalah. Ya. Imajinasinya memang ini ya, liar gitu ya. Ya. Something yang di luar fikri dan nurut. Katanya kan begitu. Dan Gigi gimana nih? Kalau saya mungkin ini ya, mungkin karena belum terkenal Mas Ali sebagai penulis buku anak, ya saya nggak punya panutan gitu ya. Saya malah membaca karya-karya Mas Ali karena anak saya belikan buku misalnya yang Halo Balita, ada Alim Akhir di sana, itu sampai buku-buku Sigma itu berapa dos anak saya itu. Jadi ketika 2019 GLN ada picture book, itu semua buku anak saya itu berkarton-karton itu saya baca semua yang picture book itu. Jadi saya nggak pernah ada baca 5 Sekawan dan lain-lain. Mungkin karena saya ini ya, bacaan saya dari SD tiba-tiba majalah Sahabat Pena, kemudian majalah Anita. Jadi nggak pernah. Langsung berat kayaknya ya. Bahkan SD saya sudah baca Kartini, Oh Mama, Oh Papa. Jadi saya nggak pernah baca. Makanya mungkin saya nggak ini ya. Jadi pernah nulis novel anak 4, pernah menang di Bobo, menang GLN buku anak, tapi masih juga saya belum identik dengan penulis buku anak gitu ya. Jadi mungkin itu juga karena memang dari awal saya tidak concern di buku anak ya. Tapi sebenarnya saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa picture book ini ladang untuk tetap kita bisa produktif. Bayangin aja kalau misalnya saya nulis novel itu butuh berapa bulan coba. Tapi kalau nulis picture book dan bisa kerjasama dengan ilustrator itu lebih ini ya. Saya misalnya tahun ini kalau tidak bisa nulis novel remaja lagi, orang tetap mengenal saya produktif karena habis nulis di GLN gitu. Jadi apalagi memang peluangnya besar teman-teman ya. Semua balai bahasa coba ya.
semua balai bahasa membuka peluang untuk menulis buku anak ini. Jadi teman-teman, kalau di Forum Lingkar Pena Sulsel itu memang kita punya istilahnya lab buku anak. Jadi yang masuk di grup itu adalah memang teman-teman yang sudah tersaring. Mereka disuruh buat storyboard gitu, kemudian diberikan materi, kemudian diberikan tugas yang bisa masuk grup lab buku anak itu adalah memang yang sudah terseleksi. Dan kemarin saya kan juri di GLN dari 2018 kalau tidak salah di Sulsel. Kenapa teman-teman FLP Sulsel itu yang selalu berpeluang masuk sebagai pemenang? Karena yang tahu konsep buku anak itu teman-teman di FLP Sulsel. Coba ada yang misalnya ikut lomba di Balai Bahasa itu ikut cerbuk, kemudian nulis cerita anak, kemudian dimasukkan di storyboard. Itu kan tidak mungkin mengalahkan anak FLP yang sudah memang paham konsepnya. Itu ya, sampai tahun ini ada dari 46 buku yang dicari, yang lolos itu 26 teman-teman dari FLP Sulsel. Itu semua, dan itu bukan karena saya, karena ada 7 juri yang lain loh. 7 juri yang lain itu hampir semuanya memang memosisikan teman-teman FLP Sulsel itu di atas posisinya, karena memang sudah tahu kami ada kelas khusus untuk itu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa melihat peluang ini. Jadi kita membuka kelas ini juga, kaderisasi membuka kelas ini supaya teman-teman terjaga. Ada loh yang bisa kita ini. Jadi ini menurut saya ya, bukan lagi saatnya kita terlalu membrandkan diri sebagai penulis koran. Misalnya Mas Dar aja ikut GLN, ikut di Jatim. Ya, maksudnya nggak usah lah dalam istilah, oh masa sih saya yang sudah nulis di Kompas berkali-kali mau nulis buku dalam tanda petik ya. Jadi kita sebagai teman-teman di FLP selama itu yang bisa jadi ladang pahala, kemudian ladang cuan ya, kenapa enggak gitu? Kan belajar di Cerbuk. Ya suatu saat nanti kan Mas Ali ini sudah lewati 2 fase ya. Ketika buku kumpulan cerpen remaja lagi booming, dia ada. Ketika buku anak lagi booming, dia masih ada. Jadi Mas Ali seandainya dia berpikir, kenapa sih saya harus berpindah ke buku anak? Saya sudah terlanjur besar di Anita Cemerlang, kemudian buku-buku kumcer remaja kemarin itu Mas Ali yang sering juga muncul tulisannya di Misan. Tapi ternyata memang di FLP kita harus melihat peluang, ya, melihat peluang. Apalagi kalau misalnya di FLP banyaknya yang bisa jadi mentor kita. Ada Mas Ali, ada saya, insya Allah Mbak Umi Kalsum yang bisa mentoring teman-teman untuk buku anak. Saya kira begitu ya. Itu mungkin dari saya supaya teman-teman yang bergabung di sini bisa sedikit melihat peluang buku anak ini ya, karena semua balai bahasa itu membuka peluang itu. Bahkan ada tersiar desas-desus bahwa GLN 2024 itu tidak ada lagi karena balai yang akan mengambil semuanya. Jadi tidak usah ke pusat, cukup di GLN saja semua buku-buku anak itu lahir. Seperti itu. Ini menarik nih ya, kalau tentang Balai Bahasa Jatim misalnya ya. Saya memang melihat peluangnya besar sekali tuh bagi teman-teman FLP. Barangkali nanti titip ke Mbak Sugi atau Daeng untuk membuat divisi khusus ya, tim khusus untuk bisa menjembatani teman-teman di perwilayah itu biar bisa tembus ke Balai Bahasa ya. Saya pikir itu bisa jadi program real tuh untuk tahun depan ya. Mungkin bisa diinisiasi begitu. Ini ada yang mengacungkan tangan, Mbak Sugi, bagaimana? Itu boleh singkat aja mungkin, Mbak. Bisa. Ya, baik. Kak Sarif Husni. Mohon maaf ya teman-teman ya, karena memang pembicaraan kita menarik dan ini barangkali bisa menjadi salah satu ladang kita untuk mengasah kemampuan menulis. Jadi mohon bersabar untuk mendengarkan. Kak Sarif, dipersilahkan. Saya pakai kacamata biar mirip sekali dengan kembaran saya. Saya tidak bisa membedakan saya dengan bahasa Mas. Nggak tahu mana yang KW katanya. Di foto Mbak, foto deketin gitu. Iya ini, coba sebentar, mirip nggak ya? Ya silakan. Agak mirip.
Terima kasih Mbak Umi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Husni dari FLPNTB. Sebelumnya ini mungkin tahadus binikmah dulu. Terima kasih banyak kepada Kang Ali dan Daeng GG. Jadi informasi setelah di-upgrading anggota di awal tahun kemarin, kami hadirkan Kang Ali dan Daeng GG ke NTB melalui Zoom. Tahun ini 5 orang kami tembus di Balai Bahasa untuk seleksi buku anak. Sebelumnya hanya 1 sampai 2 orang saja, Daeng. Ya, biasanya Pak Limin, saya gitu. Nah, tahun ini 5 orang tembus. Mungkin ada berkahnya dari pelatihan yang diberikan Kang Ali dan GG kemarin-kemarin begitu. Nah, saya pertanyaan singkat saja, Kang Ali, Daeng, mungkin sebagai pertanyaan penutup kali karena sudah malam. Bagaimana cara kita menerjemahkan tema gitu yang diberikan oleh juri atau ketentuan itu? Kan kadang-kala kita begini, saya kalau nggak salah pernah baca ya ceritanya Daeng GG kalau nggak salah ya, yang tentang balas budinya kupu-kupu itu mungkin Daeng, yang ada kupu-kupu yang terluka kemudian diobati, sayapnya itu patah, robek, diperbaiki sama seorang anak gadis itu. Nah, saya lihat ini kan temanya kalau nggak salah ini tentang teori fisika yang pemenang lomba itu yang dari anak Papua itu ya, yang kepakan sayap kupu-kupu itu bisa menimbulkan tsunami gitu. Jadi saya berpikir kok sampai ke sana pikiran Daeng GG itu gitu. Nah, itu gimana cara menerjemahkan apa yang diinginkan oleh tema itu ke dalam ide sehingga kita bisa nulis? Apakah ada kiat-kiat khususnya mungkin? Itu saja mungkin Kang Ali, Daeng. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga langsung. Pertanyaan yang menarik karena memang kalau kita salah menerjemahkan ide, ya sampai di juri juga akan ini ya sudah. Saya sendiri kayak tema GLN itu kadang ini ya kayak kemarin ada tema yang sangat-sangat tidak saya pahami dan saya tidak ambil tema itu, peran anak dalam masyarakat dan komunitas, ya itu tahun 2000 berapa ya, tahun lalu kalau nggak salah, bukan tahun lalu, 2 tahun lalu. Itu menurutku apa ya peran anak-anak ya sampai dan biasanya saya selalu menulis untuk tema yang menurut saya sulit diterjemahkan orang. Karena di situ kurang orangnya biasanya. Dan saya tidak berhasil menemukan ide untuk tema itu. Ternyata ketika saya lolos di tema yang lain, saya memperhatikan teman-teman yang lolos itu dengan tema peran anak dalam komunitas. Ada yang cuman menulis bagaimana anak-anak pagi-pagi misalnya di rumah kumuh, antri di kamar mandi, seperti itu. Oh, ternyata itu sudah masuk tema peran anak-anak dalam komunitas itu ya. Jadi padahal saya sudah overthinking juga, saya akan menulis bagaimana anak-anak Bugis jadi pengantin cilik, begitu sebagai perannya dalam budaya. Ternyata tidak sampai seribet itu, ternyata GLN mencari ini. Ya, kemudian memang dalam menerjemahkan ide itu tema itu sangat penting, Mas Syarif. Jadi memang harus ini ya. Kalau kemarin malah saya merasa paling insecure lolos itu waktu 2020 karena yang dicari hanya 20 kalau nggak salah, itu pun tema GLN, tema ASEAN. Bayangin kita nulis tentang ASEAN untuk anak kelas 4 gitu ya. Dan itu saya nulis ide saya, misalnya mengenal ibu kota negara-negara ASEAN, saya buatkan lagu seperti guru SD yang misalnya Indonesia, Jakarta, balonku ada 5. Jadi semua hal-hal yang tentang ASEAN itu saya buatkan lagu, dari lagu anak-anak itu. Ternyata mungkin idenya itu sampai ke juru, oh ini bisa nih memperkenalkan ASEAN lewat lagu gitu. Jadi memang harus ada keunikan lah. Ketika saya 2021 lolos, naskah saya itu tentang teka-teki, itu temanya mengenal hewan dan tumbuhan. Nah, saya memperkenalkan hewan dan tumbuhan dengan teka-teki. Dan itu teka-teki ada yang misalnya
bersisik bukanlah ikan, bermahkota bukanlah raja, kan nenas. Nah, dengan asumsi bahwa belum ada buku anak tentang teka-teki. Bahkan kalau kita cari di Google teka-teki untuk anak-anak itu semua hampir teka-teki yang khusus untuk orang dewasa gitu ya, lucu-lucuan tapi ternyata tidak mendidik. Nah, dan yang menariknya, teman yang lolos itu mengenal hewan dan tumbuhan itu misalnya ada yang ternyata ada kata kuncinya untuk ini. Jadi juri akan melihat, karena hampir semua yang mengenalkan hewan itu adalah hewan endemik yang sudah langka yang di Indonesia. Jadi bukan tokohnya gajah yang sudah anak-anak kenal semua, tokohnya bukan jerapah. Itu saya melihatnya seperti itu ketika ternyata ini hewan-hewan endemik yang banyak muncul kemarin di GLN waktu tema hewan dan tumbuhan. Meskipun sebenarnya kalau tema hewan dan tumbuhan itu kan sangat-sangat mudah ya, maksudnya kayaknya naskah akan ngumpul di tema itu deh. Jadi harus memang cari gimana caranya memperkenalkan hewan dengan tumbuhan itu dengan yang beda gitu. Kemudian kalau yang tadi itu saya lupa, yang balas budi kupu-kupu biru itu saya lupa tema apa. Tapi memang saya dapat ide bahwa dari itu bahwa ribuan kepakan kupu-kupu itu bisa menimbulkan tsunami di daerah tertentu. Itu ada itu yang teori gitu. Ada teorinya itu, yang teori kupu-kupu, kepakan kupu-kupu itu dari ide itu yang bacaan saya itu kemudian saya membuatkannya cerita. Dan itu juga itu lolos 2019 3 naskah. Dan salah satu naskah 2019 yang lolos itu tentang kerbau. Nah, 2023 itu saya lolos lagi tentang kerbau. Kenapa? Saya waktu lolos tentang kerbau 2019, Mbak Dewi, salah satu juri waktu itu, sangat suka tema kerbau karena dia dari Minangkabau. Dia bilang, pantasannya kalau saya ke Sulawesi, kerbau bulan itu jarang. Ternyata memang seperti ini, begini. Karena memang ada dalam cerita saya seperti itu. Nah, tiba-tiba 2023 ini saya kepikiran, kalau Mbak Dewi yang jadi juri, jangan sampai dia tertarik dengan kerbau lagi. Jadi saya nulis, aku, kakek, dan kerbau-kerbaunya. Dan ternyata itu lagi yang lolos kerbau. Jadi saya, jangan-jangan Mbak Dewi lagi nih yang jadi jurinya dan jatuh hati lagi sama cerita saya tentang kerbau. Gitu. Jadi ya itu tadi faktor rezeki saya ya, maksudnya selalu menghubung-hubung kalau ini saya angkat ini, jurinya ini kayaknya senang deh dia dengan cerita ini. Jadi seperti itu, Mas Syarif. Pertanyaannya menarik ya, bagaimana membaca tema dalam ini. Apalagi kalau tema GLN ya, kadang kayak kemarin yang paling saya tidak bisa pahami itu peran anak dalam komunitas, dalam masyarakat. Ternyata simpel aja bagaimana anak-anak bermain dan ini tidak sampai saya mau banget gitu dapat tema di situ, ternyata tidak bisa dapat ide di situ, tidak bisa sampai kemudian hampir ini sampai kemudian deadline-nya. Jadi saya ambil di tema yang lain. Silakan Mas Ali. Oke, baik, makasih Daeng. Sekarang Ibu Dewi yang itu, Daeng, Ibu Dewi yang dari Satgas, bukan Bu Denas, bukan Denas. Iya. Oke. Kalau saya selalu dengan ini, Mas Syarif. Saya kalau sudah terkait sama tema, saya pasti akan bikin mind map. Jadi saya akan tarik tuh. Setelah kita pasti pahami dulu ya, bagaimanapun juga kalau kita mau harus paham dulu ya. Kita pahami dulu temanya apa, baru kemudian kita tarik, kita bikin mind map. Contoh misalnya anak dalam tadi apa Daeng? Kedudukan anak dalam komunitas. Misalnya ya, apakah ini misalnya terkait sama anak-anak di komunitas rumah adat misalnya, desa adat. Apakah ini yang dimaksud adalah komunitas di desa biasa? Apakah ini yang dimaksud adalah komunitas anak di komunitas
tertentu misalnya disabilitas misalnya atau apa. Itu saya selalu seperti itu. Saya bikin mind map, kemudian dari sana juga terus bikin akar-akar yang kemudian jadi ide. Itu yang saya lakukan. Makanya saya sering kalau sudah terkait sama tema, pasti jadinya nggak cuma satu buku, tapi bisa beberapa buku. Gitu Mas Arif. Itu kalau saya ya. Dan itu teman-teman masih bisa eksplorasi lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah terjawab, Ge. Terima kasih pertanyaannya. Insya Allah itu juga menjadi inspirasi bagi semuanya. Ini sudah malam sekali. Masih ada yang bertahan 80-an orang nih. Mbak Sugi, disudahi saja. Barangkali closing statement dulu Kang Ali dengan Daeng GG. Saya dulu atau Daeng gini? Mangga, siapa dulu? Oke, baik. Saya dulu kali ya. Ya teman-teman, kalau misalnya memang mau nulis cerita anak, yang pertama banget adalah kita suka dulu deh. Kita suka baca buku anak-anak dulu. Yang kedua, kita tahu dulu bagaimana cara menulis cerita anak yang baik. Dan sekarang sangat banyak, sekarang sangat banyak kelas-kelas nulis untuk itu ya. Untuk mengetahui cerita anak yang baik, termasuk di komunitas juga. Yang ketiga, kalau mau ikut GLN, ya mudah-mudahan masih ada tahun depan ya. Ya dari sekarang persiapannya gitu. Dan biasanya untuk tema tidak berubah banyak ya, tidak berubah banyak karena kayak sekarang misalnya tahun lalu ada kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak. Sekarang juga ada. Cuma nambah steam aja gitu kira-kira. Terima kasih. Itu aja, Ya, Umi, dari saya. Terima kasih. Jadi siapkan dari sekarang, pikirkan temanya, kemudian insya Allah tidak jauh-jauh dari tema terdahulu ya. Dan GG, mangga silakan closing statement. Baik, kalau dari saya, ya karena memang ada beberapa teman yang memang belum pernah di buku anak, kemudian dengan maraknya GLN ini kemudian mau mencoba peruntungan di GLN, ya memang harus belajar ya, harus belajar dengan cara yang seperti sekarang atau dengan membaca memang buku-buku anak ya. Jadi saya seperti yang saya sampaikan tadi, saya semua buku anak yang saya belikan untuk anak saya itu semua sudah saya baca. Itu karena saya mau mempelajari, oh ternyata ya, karena yang saya lihat di rumah itu Nissan dengan Sigma itu banyak sekali. Jadi saya membaca buku anak itu benar-benar ini ya, terutama pada saat 2019 ketika GLN pertama muncul dengan konsep picture book. Jadi bahasa kasarnya jangan terlalu menggampangkan deh. Hanya dengan ngisi storyboard sekian ternyata bisa ini bisa jadi buku anak gitu ya. Jadi harus belajar untuk itu. Saya kira itu Mbak Umi. Terima kasih teman-teman. Sudah banyak sekali yang didapat pada malam hari ini dari Kang Ali, dari Daeng GG. Ingat kalau mau daftar GLN tahun depan, sekarang sudah 1.200 ya Kang Ali ya. Maka tahun depan bisa jadi lebih berlimpah-limpah. Lubang jarumnya semakin kecil. Jadi setahun ini masih punya waktu insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan nama-nama kita ada di jajaran GLN itu ya. Jangan berhenti dulu Kang Ali ya GLN-nya sebelum kami ada yang tembus gitu. Penasaran. Baik, jazakumullah khair Kang Ali dan GG dan juga tim kaderisasi dari FLP. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada kami untuk bersua dengan teman-teman semuanya. Sehat-sehat selalu. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sekali lagi terima kasih Kang Ali, terima kasih Daeng GG dan terima kasih teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Umi yang sudah membantu moderator acara kita di malam hari ini. Ini pesertanya sudah pada turun drastis ya dari 100 berapa tadi 19 ya menjadi 86. Seru ya. Mudah-mudahan ini nanti recordingnya bisa dibagi ya Mbak Sugi ya ke cabang masing-masing supaya bisa dipelajari lagi gitu.
Terima kasih buat Daeng, buat Kang Ali, terima kasih banget atas materinya hari ini. Mudah-mudahan seperti harapan Mbak Umi tadi, tahun depan kita masih bisa ikut dan ada nama kita di GLN 2024. Sebelum kita tutup, kita foto dulu kali ya, Mbak Sugi ya. Iya, ini yang ngambil foto bisa Mbak Sugi? Mbak Umi deh kayaknya, kayaknya device bisa. Saya kurang piawai saya. Ini silahkan open cam teman-teman. Iya. Mangga saya tunggu dulu yang bisa open cam. Sayang-sayang nih sudah ikut sampai malam begini tidak open cam. Nanti wajah-wajah petarungnya nggak kelihatan nih, wajah-wajah pejuangnya. Ya, slide pertama dulu ya. Ini ada 3 slide di saya, ada 3 layar. 3, 2, 1, senyum. Bentar, saya simpan dulu. Berikutnya di slide yang next. Slide kedua. Slide kedua banyak yang tutup nih. Tetap diambil ininya, gambarnya. Biar aja ya. Ya, diambil aja. Baik. Nggak usah senyum, nggak apa-apa. Nggak kelihatan. Ya, lalu yang ketiga. Bentar, ini harus menyimpan dengan hati-hati supaya layar yang ketiga ini juga sama, banyak tertutup. Sampun, mangga bisa dilanjut. Kang MC, silahkan. Monggo. Oke, sudah. Terima kasih Mbak Umi. Saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman dari FLP cabang seluruh Indonesia, seluruh dunia ya kayaknya ini ya, yang sudah aktif dan sudah ikut dalam kegiatan kita malam ini. Mudah-mudahan kita tunggu kegiatan kaderisasi lagi berikutnya ya, yang lebih heboh dari ini, sehingga meningkatkan kemampuan dan kapabilitas kita dalam menulis. Kita tutup, ada pesan-pesan lagi Mbak Sugi sebelum ditutup? Mungkin untuk next diskusi kita mungkin akan menghadirkan Mas Dar ya, ganti tema ya. Setelah cerna nanti kita ke Cerpen Kompas, mungkin teman-teman bisa ditunggu aja, melibatkan semua anggota kita biar sering-sering ngumpul gini, semangat berkaryanya bisa tumbuh lagi. Itu aja mungkin Bang. Siap. Oke, Mas Dar nanti ada ngasih materi tentang cerpen ya, karena beliau aktif nulis di Kompas, Republika, dan surat kabar nasional lainnya gitu ya. Jadi teman-teman nanti tunggu kabarnya dari kaderisasi, mudah-mudahan kita bisa terlibat lagi. Kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Ali, terima kasih banget. Nanti Sama-sama, pokoknya Mas tetap Vivi. ditunggu dukungan pembinaannya. Monggo. Terima kasih. Daeng juga, Terima makasih kasih Bu banget. Guru. Sepertinya sangat Terima lelah kasih Kang sekali. Ali. Terima kasih. Yang nanya bab 3, Deng. Setengah 12 di sini. Deng udah nanya bab 3 nih, ya Allah. Ya Allah, sudah bab 3. Sudah kelar Nggak dia, usah Umi. ditanya-tanya bab 3. Wah, keren itu. Saya belum kemana-mana. Karena Mbak Sugi novel kemana saya udah? itu sebenarnya sebelum di CB sudah ada 40 halaman, Mbak. Jadi saya sebenarnya bebas PR sebenarnya sampai bab 5 lah. Nah, Kang Ali, bocoran sampai mana Kang Ali? Enggak, saya masih bab 3, Umi. Belum lanjut lagi. Ya. Baik. Selamat istirahat. Mohon maaf. Monggo. Terima kasih. Monggo. Ya, Assalamualaikum. Kayaknya harus end all ini, Mbak. End all ya, kita end all ya. Kalau enggak akan keluar-keluar. Oh iya.